Guys, ketemu lagi di channel TV Mbak Bella. Kali ini saya mau membahas tentang menentukan mobil adventure untuk jenis SUV ya. Jadi saya akan sedikit ulas mobil apa yang pas dan mudah dimodifikasi dan biayanya tidak terlalu besar dan terjangkau gitu untuk jenis SUV, khususnya di 3 unit yang perlu saya kaji ya. Saya akan rucutkan lagi di 3 jenis mobil 3 bersaudara ini ya, yaitu Vitara, Escudo, dan Seikik. Nah, kita akan kasih tips bagaimana caranya menentukan pilihan di antara 3 itu yang paling mudah dimodifikasi dan paling mudah digarap untuk menjadi torsi mesinnya bisa maksimal dan bisa bekerja dengan baik. Nah, kita bahas 3 itu dulu. Nanti saya juga akan bahas untuk pemilihan 16 ataupun yang 20 ya, yang jenis Escudo ya. Nah, ini kita bahas dulu yang 3 jenis kendaraan jenis SUV produksi awal di Indonesia dari tahun 1992 masuk di Indonesia, dan itu dengan sistem gadan sayap yang salah satunya Vitara keluar pertama di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas jauh, kita pelajari dulu satu karakter mobil, yaitu Vitara. Apakah itu cocok untuk dimodifikasi untuk jenis mobil ini? Karena mobil ini sudah twill, dia udah otomatis sudah 4x4, tapi menggunakan gadan aluminium yang waktu itu diproduksi di sana untuk berfungsi di medan-medan seperti salju ya. Nah, sedangkan di Indonesia difungsikan untuk berbagai rintangan ekstrim ataupun alam yang tropis. Jadi di sini perlu adaptasi yang sangat jauh, contohnya untuk fungsi di medan tropis. Nah, kita tentukan mobil Vitara ini mampu jika dia dirubah dengan posisi-posisi tertentu, gitu kan. Nah, satu dua jenis ini Vitara itu punya kekurangan di bagian kaki bagian depan dan bagian sasis yang terlalu sangat tipis. Sering saya ulas di video-video saya sebelumnya bahwa Vitara punya kekurangan di situ. Nah, tapi bagaimana kita memberikan suatu kenyamanan di mobil kesayangan kita, yaitu jenis Vitara dulu ya. Vitara kita rubah itu di posisi kaki-kaki bagian depan aja dan lapis sasis untuk maksimal paling ban 31. Kalau lebih dari itu akan terjadi torsi yang sangat berat di mesin. Jam mesin sangat terpaksa dengan 1600 cc diposisikan ban 31 ring 15 itu sangatlah berat jika kita digunakan di medan-medan ekstrim ataupun jalur-jalur on-road yang tanjakan ya, karena mudah habis kampas kopling dan mudah tenaga itu habis nafas gitu, powernya habis nafas. Nah, strategi yang harus kita rubah itu jika kita sudah menentukan mobil Vitara, itu berarti kita harus sistem kerja mesinnya biar ringan. Bagaimana caranya biar kerja mesin ringan? Kita harus hitung dengan bobot kendaraan dan apa aja yang perlu kita rubah biar mesin torsi itu cukup untuk ban 31 yang untuk Vitara ya. Pertama harus kita rubah adalah di bagian depan. Kita bisa menggunakan sistem custom dengan gadan besi ataupun menggunakan CP joint customan juga, karena sudah merubah posisi ban yang ukuran hanya 207 ring 16 diganti dengan ban ukuran 31. Itu sangat berat untuk kerja mesin di 1600 ya, karena untuk final gearnya itu Vitara adalah 843. Posisi 843 itu perbandingan sama dengan 5,375 ya.
itu sudah sangat low untuk Vitara sebenarnya. Tapi kenapa masih berat di ban 31? Karena bukan ukurannya. Nah, ini trik-triknya kita merubah ban 31 tapi dia punya tenaga, powernya. Langkah pertama, kita harus kaji dulu apakah kita mau menggunakan sistem mengganti gigi low atau menggunakan sistem double TC ataupun menggunakan reducer biar untuk meringankan kerja dari mesin. Dengan sistem seperti itu otomatis mesin akan bekerja sangat ringan dan torsinya dia sangat kuat. Nah, itu salah satu kita mengakali di posisi ataupun mensiasati Vitara biar dia torsinya ketemu di posisi tenaganya. Oke, mungkin sekilas mobil Vitara seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi untuk pilihan yang kedua, yaitu adiknya. Itu Escudo ya. Escudo dia terbit di tahun kurang lebih 1994, produksi dan diluncurkan di Indonesia karena untuk meseimbangkan harga dari Vitara yang terlalu dikatakan tidak terjangkau saat itu untuk masa pasar di Indonesia. Makanya dibuatlah Escudo dengan sistem 4x2 atau penggerak belakang aja, jadi tidak ada penggerak depannya. Nah, di sini dengan menekan harga itu otomatis harga pasar akan lebih besar. Nah, pilihan kedua ini bagaimana kita merubah menjadikan 4x4? Satu, kita butuh penggerak 4x4-nya ada di bagian transmisi, transfer case. Nah, ini banyak pilihan. Kalau kita menggunakan punya Vitara ya seperti tenaga Vitara, tapi saya punya beberapa item yang bisa untuk mengadopsi biar torsinya besar ataupun bagaimana metode peraciannya. Nah, itu banyak juga, bisa kalau kita pakai jenis CJ ataupun menggunakan yang hardtop ataupun tap pun bisa diadopsi. Dan bisa juga dengan menggunakan Pajero Mini ataupun menggunakan Jimmy. Nah, kembali lagi ukurannya berapa yang kita butuhkan torsinya. Nah, kebetulan kalau dengan Escudo ini lebih mudah mengerjakan perubahannya ketimbang Vitara, dan bannya bisa lebih besar, kita adopsi bisa sampai 33 dengan kita merubah torsinya. Kaki-kaki depan kita rubah walaupun dengan sayap ataupun menggunakan gadan rigid atau gadan solid. Nah, di situ sudah terbukti Escudo lebih mudah memodifikasi dengan torsi yang lebih besar dibanding Vitara. Alasannya itu tadi, walaupun 841 final gearnya ya, walaupun di Escudo itu 841, di Vitara 843, selisih 2 mata, cuma di perubahan kita merubah untuk di transmisinya itu lebih torsinya lebih besar ketimbang di Vitara. Pilihan kedua ya kan, di adiknya ini kita cuma merubah sayapnya, posisi mau custom atau mau rigid. Kedua, kita menambahkan pada penggerak belakangnya, dan penggerak depannya itu transfer case-nya, TC-nya ya. Itu banyak pilihan, tergantung kita mau perbandingan berapa, apakah 1:2,5 atau 1:2 atau 1:3 atau 1:4. Itu otomatis dengan ban 33 dia sudah sanggup untuk di medan-medan ekstrim dan tidak mudah habis kampas kopling. Ini pengalaman buat kawan-kawan, berarti Escudo lebih mudah dimodifikasi daripada untuk Vitara yang sudah 4x4 ya. Ya, itu karena lebih mumpuni di tenaga dan di kaki-kaki, tapi lebih customnya lebih jelas, lebih kuat, langsung kita adopsi lebih kuat. Luarnya bisa pakai L200 yang utuh ataupun yang custom, kita bisa rubah yang utuh ataupun yang custom, intinya seperti itu. Jadi untuk sayap, tapi untuk rigid, apalagi rigid pasti lebih mumpuni tenaganya dan power serta kekuatannya ya, terutama di kekuatan di medan-medan berat. Pilihan kedua Escudo, dan pilihan tiga untuk SUP yang 3 bersaudara ini adalah Psychic. Nah, di adik bungsu dari 3 bersaudara ini yang namanya Sedekik ya, atau Psychic bahasanya saya menyebutnya. Itu punya kelebihan, sebenarnya suatu kekurangan yang dikurangi,
dari Escudo untuk menjangkau harga yang untuk masyarakat pada kalangan itu, untuk ekonomi gitu. Tapi justru menjadi suatu keuntungan untuk merubah mobil off-road. Di sini Sekick sangat sederhana sekali karena dia hampir sama posisi di transmisi, di posisinya hampir sama dengan Escudo. Nah, di bagian depan ini kita samakan dengan Escudo tadi perubahannya, cuma kemenangannya dia tidak power window. Malah justru itu kekurangan menjadi kelebihan. Di Sekick tidak menggunakan power window rata-rata ya, tapi yang sudah generasi 97, 98 atau 299 itu sudah ada yang power window. Cuma lebih bagus yang tidak power window, dia menggunakan manual. Kenapa itu lebih merupakan kelebihan dari Sekick? Karena jika kita menggunakan mobil SUV untuk main di mobil untuk dimodifikasi untuk medan adventure off-road, itu dia lebih mudah membuka kaca. Sedangkan di kelemahan Escudo sendiri pasti kacanya berat untuk naik dan turunnya. Sedangkan kalau kita pas di posisi air, kaca harus terbuka dan harus safety ya. Nah, jadi Sekick lebih dominan di antara tiga bersaudara ini untuk dimodifikasi ya, untuk dimodifikasi menjadi torsi yang handal di medan off-road atau di medan adventure ya, untuk jenis overland gitu. Nah, itu strategi kita memilih tiga bersaudara ini. Kembali ke kawan-kawan, apakah kecenderungan memilih Vitara? Solusinya kayak tadi yang saya sebutkan di awal. Dan kalau Escudo ya solusinya seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Dan Sekick juga sama. Seperti pilihan Escudo, cuma beda di power window yang lebih mudah dan lebih muda usianya dibanding dua kakaknya ini. Jadi bisa kita pilih mesin yang lebih muda tapi kekuatannya sama. Kalau kita suruh milih pasti yang lebih muda, itu pilihan. Oke guys, nah, kita sudah tengok video-videonya dan YouTube saya sebelumnya, itu menjadi rekomendasi, moga-moga di bagian dari ilmu kawan-kawan untuk menentukan pilihan yang tepat sebelum kita ngambil mana yang pantas untuk kita modifikasi. Dan Sekick lebih murah daripada Escudo dan Vitara. Harganya ya, dari harga ekonomisnya dimodifikasi dia biaya lebih ringan daripada kedua kakaknya ini. Oke guys, tetap tonton di channel TV Mbah Gelor. Jangan lupa di like dan subscribe untuk menambah video-video ini lebih bagus lagi dan lebih maju lagi. Salam selalu, Fresh Community.